Ketua Kadin Kepri sekarang Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana. Oh, Kita amalkanlah segala yang mana yang baik, kita jujur pada diri sendiri. Ke jalan beliau punya konsep bisnis kakao begini. Jadi kita ada pegang kontrak, sementara sumber daya masih nggak ada. Kalau kita lagi beribadah tuh anggap kita besoknya atau mau ke depannya udah nggak ada lagi gitu ya. subhanallah. Robi Tasnim, apa kabar Bang Robi? Luar biasa, Pak Diki. Ya, terima kasih sudah masuk ke markas kami di Suara Batam Podcast. Ya, terima Nah, kasih waktunya, Pak. tentu hari ini kita akan ngorek-ngorek nih Pak Robi. Ya, Ngorek-ngorek terkait kita tahu Pak Robi selain pengusaha muda ya, Pak Robi juga aktif di bidang sosial dan keagamaan dan aktif di bidang-bidang lainnya gitu kan. Yang lebih ngeri lagi, Pak Robi ini memang terkenal sebagai pengusaha yang selalu mengambil keputusan yang ekstrim. Ya, itu mungkin nanti kita akan korek-korek. siap. Bagaimana ketika mengambil keputusan itu Pak Robi telah memikirkan 1000 atau 100.000 kali dalam mengambil keputusan yang barangkali bisa dikatakan bisa untung dan bisa rugi seperti Siap. itu dalam bisnis kita gitu kan. Iya. Pak Robi, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi terkait masalah bisnis Pak Robi, Siap. mungkin bisa menceritakan Pak Robi ini sebenarnya lulusan mana dan lahir di mana? Oh ya, baik, Pak Diki. Saya tumbuh besar di Padang, Sumatera Barat, dan terakhir ya alumni Andalas Unan ya. Unan ya, jurusan akuntansi, lulusan tahun 1999. Oh, alumni 1999, Siap. Unan ya, Sumatera Barat ya. Iya. Karena memang setahu saya alumni Unan Sumatera Barat itu jenius-jenius gitu kan ya. Nah, ini menjadi lucu ketika seorang lulusan akuntansi Unan lagi kan, yang memang kita tahu akuntansi Unan cukup besar dan orang-orang yang dilahirkan dari sana cukup hebat gitu. Ini kok bisa banting setir? Kenapa nggak dulu jadi barangkali auditor atau akuntan publik? Kenapa lebih ke bisnis? Pertanyaannya luar biasa. Ini kilas balik jadinya ya. Alhamdulillah ini akibat mungkin karena nggak pinter kali di sekolah Iya. dulunya ya Pak Diki ya. Iya. Jadi karena kalah dalam yang namanya kompetisi rekrutmen bagi perusahaan-perusahaan, sehingga memang dengan ngambil keputusan singkat harus tamat dalam 5 tahun. Jadi dengan nilai IPK berapapun angkat koper dulu dari kampus gitu. Bukan, ini S1 146 SKS lulus 5 tahun. Ya 5 tahun. Oh, kok bisa lama banget? Sebentar, sorry, sebenarnya 4,5 tahun. Heeh. 4,5 tahun. Jadi kalau kita mau nambah 1 semester lagi 5 tahun, ya itu dia ambil keputusan cepat dengan nilai IPK yang di bawah rata-rata, ya akibatnya gini. Jadi nggak bisa diterima di perusahaan sebagai ASN, nggak bisa diterima sebagai manajer di perusahaan top lainnya gitu, atau mungkin Pak Diki singgung Atau tadi paling nggak bisa lah sebagai kalau auditor gitu ya. Iya. akuntan publik bisa lah gitu kan. Harusnya bisa, tapi ya itu dia karena nilai rendah tadi ya jatuhnya di bisnis gitu. Jadinya di bisnis ya. Nah, bicara masalah bisnis, kita tahu Pak Robi memang banyak sekali bisnis ya kan. Kita tahu Pak Robi punya bisnis cat ternama di Indonesia, yaitu saya sebut nama mungkin Jotun gitu ya. Iya. Lalu Pak Robi juga punya bisnis dulu dealer mobil ya kan. Iya. Pak Robi juga punya bisnis hotel. Iya. Bahkan sampai dosmed pun Pak Robi punya. Betul. Dan hari ini Pak Robi punya bisnis besar lagi, yaitu bisnis coklat. Mungkin kalau kilas balik cerita tentang keberhasilan Pak Robi ketika lulus dari Unan, lulus akuntansi, Iya. hijrah ke Batam, bisnis awal itu apa sehingga memang termotivasi sampai hari ini Pak Robi sebagai bisnis yang boleh dikatakan cukup dikenal di Kota Batam ini. Itu ya. Baik Pak Diki. Kalau kelas balik lagi, berangkat dari Sumbar, dari Padang itu masuk Batam ini di tahun 2003. 2003 alhamdulillah sampai 2005 saya dipercaya oleh salah satu tokoh hebat Kepri sekarang untuk menjadi orang kepercayaannya. Jadi kalau boleh sebut nama, yaitu
Ketua Kadin Kepri sekarang Bapak Ahmad Maulana. Oh, berarti bersahabat dengan beliau. Itu pimpinan saya dulunya 2 tahun. Nah, dari ilmu-ilmunya mengikuti beliau lah yang boleh dikata jago dalam bisnis dan juga sekarang lebih berkembang lagi beliau jadi ketua Kadin Kepri. Nah, dari beliau lah saya menimba ilmu waktu untuk di Batam ini. Artinya di Batam ini ada guru hujan juga gitu ya. Gurunya sekarang ketua Kadin dan kebetulan sekarang ketua partai besar juga yang ada di Kepri. Betul, ya. betul. Nah, terkait masalah jungkir balik nih, saya sering dengar Pak Robi sering jungkir balik ya kan. Semua bisnis dari 0, 1, 2, 3, 10 turun lagi 0, 1, 3, 4, 10 terus begitu. Itu yang menjadi motivasi Pak Robi terus bertahan sampai saat ini apa itu? Iya, benar Pak Diki. Ya memang namanya usaha itu kayak roller coaster ya. Iya. Naik dan turun itu Biasa hal ya? biasa. Biasa. Gitu. Seperti diselingi dari tahun berangkat kami itu 2005 ya. Saya berhenti bergabung dengan perusahaan Pak Maruf Maulana. Jadi saya buka usaha sama istri waktu itu berawal dari tour and travel. Oh, sama istri? Iya. Sama partner hidup? Oh iya. Luar biasa. Biasanya partner sama orang lain sama istri ya, partner hidup. Jadi 2005 kita mutusin untuk running untuk usaha tour travel dulu. Nah, sampai sekarang masih jalan. Cuma karena namanya perubahan, nah namanya bisnis itu harus dinamis dengan berkembangnya teknologi segala macam. Di 2010 omset kita drop karena semua akses untuk tour and travel baik itu untuk traveling, tiketing itu drop. Nah, jadi kita harus banting setir lagi. Nah, di saat itu kan udah mulai bermunculan yang namanya untuk akses perjalanan itu lebih mudah didapatkan oleh customer yang berupa online ya. Sehingga kita waktu itu banting setir ke usaha yang kedua, yaitu megang salah satu brand cat ternama yaitu Jotun Pen. Nah, itu cat berasal dari Norwegia sana, Pak Diki. Dari Norwegia sana ya. Iya. Ya, karena memang sekarang Jotun hampir dipakai di semua perumahan. Alhamdulillah. Iya. Gedung-gedung yang ada di Kepri dan Batam gitu. Iya, kita ikut sebagai saya kenal Pak Robi itu awalnya memang jadi pengusaha cat malah Jotun. betul, betul. Dan lebih kenal lagi waktu itu mungkin Pak Robi sebagai aktivis masjid waktu itu dikatakan. Nah, ini sebagai pengusaha yang sukses bisa membagi ke kegiatan-kegiatan sosial, apalagi kegiatan keagamaan. Iya. Di situ juga masyarakat melihat bahwa seorang pengusaha muda yang sibuknya minta ampun Betul. masih aktif di masjid. Betul. Itu bagaimana membantu Pak Robi untuk membagi kegiatan yang ada di perusahaan dan juga membagi waktu untuk keluarga dan juga membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial yang keagamaan. Iya, betul. Kalau saya secara pribadi yang namanya bersosial itu dimanapun kita berada, nah kita harus ikut andil ya. Iya. Nah, berawal lah kita pertemuan waktu itu ya 2017 ya. 2017 luar biasa, dari subuh-subuh bareng, ngaji-ngaji bareng ya, alhamdulillah pertemanan dan silaturahim berjalan terus sampai sekarang gitu. Jadi ya menyikapi semua aktivitas itu semua harus seimbang, yang mana keaktifan kita di bidang usaha juga maksimal, bermasyarakat dan berkumpul dengan teman-teman dimanapun kita berada ya juga harus maksimal. Tadi Pak Robi bilang dalam bisnis tentu ada pasang dan surut seperti laut gitu kan Iya. ya. Ketika pasang mungkin tentu kita harus selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, terus selalu bersyukur. Ketika surut pun kita, hal yang sama, ingat juga gitu loh. Betul. Nah, ketika kita surut dalam segi bisnis, apa yang kita lakukan? Ya, segalanya tetap kita optimis. Yang namanya surut tuh sebetulnya kesuksesan yang tertunda. Kita harus sepakat itu. Tapi yang paling penting kita jangan larut dalam suatu kemunduran. Nah, pasti Allah tuh udah memberi kita jalan di mana kita diberi yang namanya suatu titipan yang mana kita harus bergerak. Ya, bergerak ya jangan nunggu gitu ya. Ketika ada kesempatan manfaatkan semaksimalnya. Ketika lagi jangkanya surut, ya kita juga harus dalam keadaan menunggu, sambil menunggu momen yang pas, cari celah apa yang bisa kita lakukan lagi. Artinya jangan sekali-sekali kita pernah membawa kesempatan yang ada gitu ya. Betul. Karena kesempatan sebenarnya adalah peluang. Betul. Jadi kalau kita lepaskan gitu saja maka hilanglah peluang itu. Betul, gitu ya. betul sekali. Nah, ini saya tahu Pak Robi bahwa Pak Robi dalam bisnis selalu suka mengambil keputusan yang ekstrim, yang saya sampaikan dari awal. Ekstrim dalam mengambil keputusan apakah ini akan baik dalam bisnis ataupun tidak baik dalam bisnis.
Tapi apa yang ada di insting Pak Robi sehingga keputusan-keputusan itu hasilnya malah membahagiakan gitu, malah menguntungkan. Itu apakah ada istikharahnya, ya kan? Apakah memang sudah melihat di media tren bisnisnya atau hal-hal yang lain sehingga memang keputusan Pak Robi yang selalu ekstrem itu alhamdulillah selalu berhasil. Tapi kalau bagi orang lain saya rasa tidak berani dengan keputusan itu. Mungkin Pak Robi bisa menjelaskan pada kita tuh. Baik, Pak Diki. Saya punya prinsip, kalau mana yang kita kerjakan itu baik dan kita serahkan analisanya lagi, kita berserah diri, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, itu prinsip yang saya coba jalani. Dan juga dalam menjalankan aktivitas itu, segala hal itu kita nggak ada tendensi untuk bernegatif-negatif segala macam. Jadi kita amalkanlah segala yang mana yang baik, kita jujur pada diri sendiri dan jujur pada partner-partner kita, rekan-rekan kita, dan juga pihak-pihak yang terkait dengan kita, baik itu mereka supplier maupun buyer kita gitu ya. Jadi kita open. Ya, yang namanya open ya ada batasan ya, yang mana yang harus ditutupin, yang close, yang nggak perlu diketahui rahasia dapur perusahaan kita tutup. Tapi untuk yang namanya komitmen kita harus, itu kuncinya paling Pak Diki. Jadi memang pengusaha selain punya keputusan yang tepat, ya kan, Siap. dia juga harus sering membaca informasi tren-tren yang menarik saat ini. Betul. Dan juga komitmen dan konsisten dalam mengambil Iya. sebuah keputusan. Betul. Nah tentu itulah yang bikin Pak Robi menjadi seorang pengusaha yang handal, yang kuat, yang berani mengambil keputusan yang memang keputusan itu memang barangkali yang saya sampaikan tadi bisa keputusan itu menguntungkan dan juga bisa merugikan. Iya. Nah kita dengar bahwa Pak Robi memang sebagai distributor, kita bilang distributor terbesar, ada hanya 4 di Indonesia sebagai distributor kakao gitu kan. Kakao ya, Kakao. coklat. Dan kami bangga sekali bahwa salah satu sahabat saya tentunya telah menjadi 4 di perusahaan terbesar di Indonesia, salah satunya perusahaan Pak Robi yang bergerak di distribusi kakao yang cukup membanggakan kami, karena memang kita tahu coklat yang Pak Robi berikan kepada salah satu kawasan Indonesia baik di Malaysia, Singapura dan Indonesia tentu memang bukan produk lokal lagi, tapi sebagai produk ekspor seluruh dunia yang butuhkan barangkali gitu loh. Betul. Nah ini kan Pak Robi ini kan baru nih dalam grup bisnis ini gitu loh. Apa yang meyakinkan Pak Robi sehingga memang jatuh cinta terhadap bisnis baru ini, dan mungkin bagaimana suka dukanya gitu, mungkin bisa cerita kepada kita. Baik Pak Diki, ini ceritanya agak panjang ya, tapi kita rangkum dengan sekian menit, semoga terjawab pertanyaan hebat ini. Luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, ini kita berada di saat pandemi ya, pandemi yang mana itu kita di Batam khususnya itu berangkat dari sekitaran bulan Maret sampai sekarang kita masih dihantui pandemi ini gitu ya. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ke belakang, anggaplah sekitaran bulan Juli, saya ditemukan dengan sahabat saya yang lama, terutama saya panggil dia seniornya saya. Nah, beliaulah yang mengajak membuka jalan. Beliau punya konsep bisnis kakao begini. Walaupun Pak Robi nggak tahu nih kakao ini apa sebenarnya gitu kan, core bisnis seperti apa gitu. Blank sama sekali, nggak paham saya sama sekali. Jadi beliau punya konsep begini loh gitu kan. Nah, ngajak saya bergabung, ayo kita gabung. Nah, disinilah, di saat sekitaran di pas saat COVID lagi gencar-gencarnya di Batam, bulan Maret, alhamdulillah kita dapat suatu kontrak bagus, kontrak eksklusif dari salah satu buyer kakao terbesar di dunia. Sehingga kita bilang, kalau saya pribadi, ini kita sudah naik kelas. Kita naik kelas dari yang namanya bisnis yang selama ini merupakan bisnis retail, kita naik ke industri. Nah, ini suatu berkah yang mana di saat pandemi ini salah satu sektor yang masih sangat profitable bagi analisa baik itu perbankan maupun analisa lainnya, yaitu bisnis di consumer good atau bahan-bahan pokok, sembako dan lain-lainnya. Dan kami memahami coklat salah satunya. Karena coklat, kenapa? Karena coklat adalah kebutuhan masyarakat. Mungkin di Indonesia kebutuhannya masih sedikit, tapi dunia luar sangat membutuhkan. Artinya dari keputusan yang Pak Robi ambil ketika tertarik dengan bisnis kakao coklat ini, tentu karena memang kondisi pasca pandemi COVID-19 ini ya, karena kita tahu sekarang
beberapa sektor kita anggap sebagai sektor mati ya gara-gara pandemi ini, seperti pariwisata, lalu industri dan lain-lain sebagainya. Tapi memang yang masih bisa berjalan dengan baik tentu adalah salah satunya adalah kakao ini kan. Dan ini menguntungkan juga ketika mengambil keputusan. Dan tentu kan itu tidak sedikit modal yang dikeluarkan untuk sebuah membangun bisnis baru itu tuh. Nah, saya tahu Pak Robi sebenarnya petarung gitu ya. Petarung bagaimana berusaha untuk menjadikan sesuatu yang Pak Robi pegang itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, ini semangatnya apa itu? Gitu loh Pak Diki ya. Ya semangatnya mungkin semangat pandemi kali ya. Semangat pandemi. Semangat pandemi di mana kalau kita secara khusus di sini lagi berada di Batam, kita apalagi kami sendiri salah satu usaha kita yang di mana tour travel tadi itu terdampak. Dan bahkan rekan-rekan kami yang di bidang tour and travel dan juga perhotelan itu banyak yang tutup sekarang akibat dari pandemi ini. Jadi begitu ada kesempatan tadi Pak Diki, begitu ada kesempatan dari teman-teman sahabat saya tadi yang senior saya tadi di bidang menawarkan proposal, ini kakao, lu mau nggak gabung katanya. Nah, jadi begitu saya analisa dan alhamdulillah saya punya tandem ini luar biasa. Dalam bisnis kakao ini kita ada owner ada bertiga. Ada 3 orang dan beliau sebagai foundernya, sebagai konseptor. Nah, jadi beliau ngajak saya masuk ke gerbong ini, ya memang saya juga mengambil keputusan yang sangat berat waktu itu memutuskan, di mana ini adalah bisnis yang udah naik level ke industri. Industri itu butuh modal, padat modal. Butuh mesin ya. Butuh mesin dan segala macamnya, sumber dayanya, perangkatnya. Dan dia padat modal ya, butuh fresh money waktu itu kan gitu. Betul, fresh money untuk beli sumber bahan baku. Jadi di saat itulah kami berproses sekitar 1 tahun yang lalu. Puncaknya itu di sekitar bulan Maret, kita dapat kontrak bagus dari salah satu buyer terbaik di dunia untuk membeli kakao. Nah, kita sebagai suppliernya. Jadi kita ada pegang kontrak, sementara sumber daya masih nggak ada. Waktu itu ya? Waktu itu sekitar bulan Maret tahun ini, 2020 ini. 2020 ini. Baru berarti ya? Baru. Jadi bingung, semua serba bingung. Kami bertiga nggak ketemu jalan keluarnya gimana gitu ya. Jadi alhamdulillah memang keputusan berat harus diambil, kontrak udah di tangan, bagaimana menjalankannya semaksimal mungkin. Ini emas, tapi emas ini bagaimana menjadikannya menjadi emas yang betul-betul diketahui memang bisa kita olah gitu ya. Yang nggak bisa disimpan di rumah saja gitu. Nah, artinya ya akhirnya alhamdulillah dapat dana walaupun secara nilainya masih minim di saat-saat sekarang ini, tapi kita akan mencoba berjalan dulu dengan cash flow yang singkat, satu putaran gitu, sehingga kami berharap dan kami juga optimis itu bisa teratasi untuk permasalahan permodalan. Nah, itulah yang tadi disampaikan bahwa membangun bisnis ini bukan saja karena memang industri, pasti dengan padat modal ya kan, fresh money, terus juga pasti kaitan dengan mesin. Betul. Dan juga terkait juga dengan orang tentunya gitu kan. Nah, inilah mungkin salah satu Pak Robi mengambil jurusan yang tepat barangkali, jurusan akuntansi, sehingga memang berhitungnya pasti pas antara rugi dan laba gitu kan. Jadi memang kaitannya antara jurusan yang Pak Robi ambil dengan sebenarnya hampir mirip-mirip gitu ya. Betul. Cuman bedanya keputusannya tetap jangan sampai draw lah. Kalau kita harus lebih besar debitnya daripada kreditnya gitu. Betul Pak Diki. Di sisi lain ya. Iya. Pak Robi itu dalam kondisi apapun saya lihat selalu mesra dengan keluarga. Siap. Dengan istri dan kedua anaknya si kembar itu. Iya. Apa resepnya supaya bisa berbagi kepada kita semua? Gitu ya. Wah, ini ceritanya cerita dalam rumah nih. Luar biasa. Saya sering nongkrong di kafenya Pak Diki nih, yaitu Luhung Coffee. Jadi sebelum adanya suarabatam.com ini, saya udah jadi pelanggan tetapnya di sini gitu. Member lah ya. Jadi ya salah satu kuncinya itu sekali-sekali ya nongkrong deh di kafe. Tapi ya nongkrong bukan jangan dengan teman aja, ajak tuh anak-anak, ajak tuh keluarga. Nah, gitu. ini pesan nih buat pendengar dan pemirsa Suara Batam, bahwa untuk membangun rumah tangga yang baik selalu harmonis, kalau kemana-mana bawa anak istri gitu ya. Sama seperti Pak Robi juga. Dan itu memang menjadi diskusi kemarin dari teman-teman bahwa Pak Robi sesibuk-sibuknya baik ngurusin
sosial, perusahaannya dan lain sibuknya, tapi selalu membawa keluarganya, dan ini menjadi teladan buat kita yang tentu anak-anak muda yang nantinya akan berumah tangga, dan tentu teman-teman yang sudah mempunyai suami atau istri dan punya keluarga untuk bisa melihat dan meniru sosok Pak Ruby selaku pengusaha yang sangat sibuk dan sukses, tapi tetap menjaga keluarganya harmonis sampai saat ini gitu. Itu menjadi contoh. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana Pak Roby membagi ya kan sesibuk-sibuknya. Saya lihat subuh waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya selalu hadir di masjid. Itu membagi waktunya gimana? Kadang-kadang orang sibuk suka lupa dengan kegiatan syariatnya gitu loh. Mohon Pak Roby ini bisa men-share lah kepada kita semua supaya semua bisa mendengar bahwa dunia itu sebenarnya perlu, tapi bukan segala-galanya gitu. Ini Pak Roby bisa jelaskan kepada kita semua. Iya, baik Pak Diki. Kalau ada pepatah mengatakan ya bukan pepatah kali ya, semacam kalimat motivasi ya. Anggaplah kalau kita lagi beribadah tuh anggap kita besoknya atau mau ke depannya udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi sehingga kita kembali lagi ke jalan bahwasanya kalau kita kejar dunia nggak ada habisnya. Sementara kalau kita lagi menjalankan ibadah itu ya kalau kita anggap besok kita udah nggak ada lagi, kita maksimal. Nah makanya dari hari ke hari yang kita punya tuh sebenarnya hari ini aja Pak Diki. Besok kita belum tentu punya gitu. Jadi makanya kita coba sama-sama memaksimalkan apa yang kita punya di hari ini gitu. Sehingga besok tuh kita belum tentu kita punya. Jadi lakukan apa yang terbaik ya hari ini, dan insya Allah apapun itu, maupun dalam bentuk ibadah nantinya, maupun dalam bentuk aktivitas di bisnis atau di sosial nantinya, kita coba maksimalkan. Nah, jadi dengan begitu mungkin salah satu trik untuk kita bisa balance ya antara aktivitas dengan ibadah gitu ya. Dan aktivitas kita pun kita jalankan jangan keluar dari rambu-rambunya aturan kita agama masing-masing lah. Kita punya aturan yang nggak nipu, ya komitmen, ya punya integritas, maupun Pak Diki disaksikan oleh pimpinan kita sendiri misalnya, atau disaksikan oleh siapa, kita nggak peduli mau di kamera CCTV maupun enggak gitu kan. Integritas, itu dia integritas. Jadi do something without we don't know, everybody look at us, we don't know, just through on the right track. Roby Tasnim, memang ya itu tadi beliau tampil hari ini di Suara Batam Podcast dengan segala informasi yang diberikan pada kita semua, dan tentu informasi yang disampaikan membawa manfaat buat kita. Terima kasih Pak Roby, mudah-mudahan sukses. Sukses Pak Diki. Terima kasih waktunya diundang kami di suarabatam.com, dan terutama buat semua teman-teman, ayo kita hadir di sini yang punya kesempatan bergabung di suarabatam.com. Luar biasa, dengan momen-momen seperti ini kita bangkit lagi dalam pandemi ini. Apapun yang kita bisa sinergikan. Terima kasih Pak Diki. Oke, Suara Batam Open Mic. Close it.